Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Elvida Hajriah Putri, mahasiswi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan pasca panen gandum. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai penanganan pasca panen gandum, terlebih dahulu mohon untuk di-like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Gandum merupakan komoditas penting untuk mendukung pengembangan diversifikasi pangan. Gandum juga merupakan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia. Gandum diklasifikasikan berdasarkan Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Liliopsida, Subkelas Commelinidae, Ordo Poales, Famili Poaceae, Genus Triticum, Spesies Triticum aestivum L. Gandum memiliki keunggulan yang pertama, biaya pemupukan relatif sedikit, dapat memutus siklus hama pada tanaman kentang, pemeliharaan tidak seinsentif padi, dan hama burung tidak ada karena adanya perisai atau duri pada gabah, serta proses pasca panen yang lebih mudah. Gandum memiliki manfaat untuk dijadikan makanan ringan seperti roti, mie, biskuit, puding, es krim, makaroni, dan kue. Bahan pakan ternak seperti gabah, dedak, dan bungkil. Dan untuk industri dalam pembuatan kerajinan seperti hiasan, lem, dan pembuatan kertas. Jenis-jenis gandum. Gandum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada gandum keras dan yang kedua ada gandum lunak. Keduanya dibedakan berdasarkan kandungan proteinnya, di mana gandum keras memiliki kandungan protein yang lebih banyak dibandingkan gandum lunak. Keunggulan gandum. Biaya pemupukan relatif sedikit, dapat memutuskan siklus hama pada tanaman kentang. Pemeliharaan tidak seinsentif padi, hama burung tidak ada karena adanya perisai atau duri pada gabah. Dan proses pasca panen yang lebih mudah. Tahapan kegiatan panen dan pasca panen gandum. Yang pertama ada pemanenan. Pemanenan merupakan proses pemotongan batang gandum. Pemanenan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan sabit atau mesin pemanen gandum. Pemanenan gandum dapat dilakukan apabila 80% dari rumpun telah bermalai, berjerami, batang dan daun mengering dan menguning. Dan jika sudah 20% dari bagian malai telah matang penuh, di mana butir gandum telah cukup keras apabila dipijit tangan. Pemanenan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan sabit atau mesin pemanen gandum. Sabit merupakan alat yang terdiri dari gagang yang terbuat dari kayu bulat berdiameter 2 cm dan panjang 15 cm dan mata pisau yang terbuat dari baja keras. Perontokan. Perontokan merupakan proses pemisahan gandum dari malainya. Perontokan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan alat perontok dengan tenaga manusia atau pedal thresher, atau alat perontok dengan tenaga motor atau power thresher. Pedal thresher merupakan alat yang terdiri dari silinder bergigi yang putarannya dihasilkan oleh tenaga manusia. Power thresher merupakan alat yang terdiri dari silinder bergigi yang putarannya dihasilkan oleh tenaga motor yang berkekuatan 1-3 HP. Pembersihan. Pembersihan merupakan proses pemisahan gandum dari kotoran atau benda asing lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama ditangki, diayak, blower manual, dan alat pembersih dengan tenaga motor atau cleaner. Pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gandum sampai nilai tertentu, sehingga siap diolah atau digiling, atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan gandum dapat dilakukan dengan penjemuran atau menggunakan mesin pengering atau dryer. Keuntungan penggunaan mesin pengering yaitu lebih efisien
efisien, tidak tergantung cuaca, dan kualitas hasil pengeringan yang lebih baik. Penggilingan. Penggilingan merupakan proses pengecilan ukuran menjadi bagian yang lebih halus. Penggilingan gandum dapat dilakukan dengan alat penggiling, yaitu hammer mill, attrition mill, dan roller mill. Hammer mill merupakan alat untuk mengecilkan ukuran dengan pukulan gigi penggiling, sedangkan attrition mill dan roller mill merupakan alat untuk mengecilkan ukuran dengan tekanan dan gesekan. Penyusuhan. Hal-hal yang dilakukan dalam penyusuhan yaitu penentuan pemanenan, teknologi penyusuhan dengan teknologi existing di tingkat petani, teknologi penyusuhan di RMU komersial yang mengadopsi sistem abrasif, hasil penyusuhan gandum di RMU komersial, penyempurnaan proses abrasif di instalasi, uji coba perendaman gandum dengan ozonisasi dan asam askorbat. Penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses untuk mempertahankan bahan atau hasil produksi agar tetap dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Syarat-syarat gudang penyimpanan adalah tidak bocor atau tempias lantai harus padat, terbuat dari semen atau beton, mempunyai ventilasi yang cukup agar aliran udara lancar sehingga udara dalam gedung tidak lembab, bebas dari gangguan hama dan penyakit, atau ruangan bersih, lubang ventilasi tertutup, kawat kasa. Cara penumpukan hendaknya diatur sedemikian rupa agar tumpukan mudah dihitung, mudah dikontrol, tidak mudah roboh, dan keluar masuk barang lebih mudah. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen diantaranya yaitu lokasi bangunan tempat penanganan pasca panen harus memenuhi persyaratan, seperti bebas dari cemaran, tidak di daerah yang saluran pembuangan airnya buruk, harus dekat dengan sentra produksi, tidak dekat dengan perumahan penduduk. Yang kedua, bangunan untuk penanganan pasca panen harus memenuhi persyaratan teknik dan kesehatan dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, saluran pembuangan, dan sarana toilet. Alat dan mesin yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, sosial, ergonomis, dan kesehatan. Wadah dan pembungkus harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh dari luar. Dibuat dari bahan yang tidak mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu produk. Dan tenaga kerja harus memenuhi persyaratan seperti berbadan sehat, terampil, dan sebagainya. Standarisasi mutu gandum. SNI untuk tepung gandum adalah 01 3751 2006. Biji gandum yang akan diolah menjadi tepung terigu harus memenuhi pengujian mutu, meliputi uji kotoran, yaitu jumlah benda-benda asing yang terdapat pada biji gandum, syarat maksimumnya harus 0,1 sampai 0,5%. Uji kadar air butir gandum maksimum 12,5%. Uji kemurnian butir dari campuran tanaman lain minimal 99,6%. Uji bobot dari 1000 butir sekitar 28-40 gram. Uji keseragaman ukuran dan bentuk biji, kadar serat 2-2,7%, kadar abu 1,4-2%, uji rendaman tepung 85%, uji kadar protein 6-20%, menghasilkan tepung dengan daya hisap terhadap air 2-60%. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.